Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah atas segala nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada siang ini kita semuanya masih dapat melaksanakan ibadah dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga perlu bersyukur bahwa kita di Indonesia ini pada akhir tahun ini kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah berupa hujan. Hampir tidak ada bulan yang tanpa hujan. Tapi kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Kita bahkan mengeluh. Kita kadang-kadang menggerutu karena hujan, hanya gara-gara kita punya acara lalu adanya hujan, atau mungkin kita baru mencuci kendaraan kemudian kena hujan. Itu merupakan suatu hambatan yang sangat sepele sekali. Air hujan yang jelas membasahi bumi kita, menumbuhkan tanaman yang kita makan, menjadi sumber air minum yang sehat bagi kita semuanya, sebagai sarana juga air bersih untuk kita semuanya, mensucikan diri kita semuanya. Sehingga marilah kita semuanya, janganlah kita mengeluhkan, janganlah kita menggerutu akan adanya hujan, tapi marilah kita banyak bersyukur kepada adanya hujan ini, dengan kita mengharapkan agar hujan tidak berdampak negatif, tidak menjadikan bencana bagi kita semuanya. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan ini memberi manfaat bagi kita semuanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya marilah kita semuanya berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam khutbah kali ini kami akan menyampaikan, akan merenungkan apa yang dinasihatkan oleh seorang yang bijaksana, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu seorang yang bernama Luqman yang berjuluk Al-Hakim. Nasihat ini ditujukan kepada putranya. Luqman Al-Hakim adalah merupakan seorang yang sangat bijaksana. Dalam riwayat yang masyhur dikatakan bahwa beliau bukan seorang nabi, bukan seorang penguasa, juga bukan seorang yang berlimpah dengan harta. Beliau seorang biasa. Tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran karena kebijakannya, kebijaksanaannya. Apa yang keluar dari dirinya, baik perbuatan maupun perkataannya, selalu memberi manfaat kepada orang lain. Nasihat Luqman kepada anaknya antara lain tertera dalam surat Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman atau dosa yang besar. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, ada beberapa dosa besar, ada berzina, ada membunuh, durhaka kepada orang tua. Tapi dosa yang paling besar diantaranya adalah menyekutukan Allah. Karena Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya, tapi kenapa kita mencari sembahan, kenapa kita mencari sandaran selain daripada Allah? Padahal kita tiap kali kita sholat, kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepadamu kita menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi kadang kita mengkhianatinya dengan kita mencari sandaran, kita mencari pertolongan kepada selain Allah. Sehingga yang kita tanamkan pertama kali kepada anak-anak kita adalah jangan sampai dia menyekutukan Allah dalam segala bentuknya, baik berbalut budaya maupun berbalut kepentingan dan sebagainya. Selanjutnya nasihat yang kedua dalam ayat berikutnya. Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakum bi sahratin aw bis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, jika ada perbuatan buruk seberat biji sawi atau sekecil apapun dan berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan mengetahuinya dan akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha pengenal. Jadi perbuatan buruk walaupun tersembunyi, tidak jelas di dalam batu, di tengah-tengah langit dan bumi yang begitu besar, walaupun dia hanya sebesar biji sawi, pasti Allah akan mengetahuinya. Dalam ayat lain, dalam surat Az-Zalzalah ayat terakhir, Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat baik walaupun sebesar darah atau debu, maka pasti akan dibalas oleh Allah. Tapi juga sebaliknya, barang siapa yang berbuat buruk walaupun sebesar debu, juga pasti Allah akan membalasnya. Sehingga kita harus hati-hati dalam kita berbuat di muka bumi ini. Kita jangan menyepelekan perbuatan baik, walaupun kita sekedar hanya menyingkirkan hambatan di jalan. Kita mungkin mengorbankan diri kita untuk mengerem kendaraan kita supaya memberikan kesempatan kepada orang yang mau berbelok atau orang yang mau menyeberang. Itu merupakan kebaikan yang insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sebaliknya, di jalan raya mungkin yang rame para penduduk, tiba-tiba kita punya kepentingan pribadi, kita dengan semena-mena menutup jalan sehingga orang terpaksa harus mengalihkan perjalanannya ke jalan-jalan yang susah, yang sempit. Pasti dia akan mengeluh, apalagi kalau dia mempunyai kepentingan yang mendesak. Kita bayangkan kalau seandainya ada orang yang mengeluh yang lewat jalan besar itu 1000 orang, berarti kita sudah berbuat dolim, kita sudah berbuat dosa kepada 1000 orang. Maka dari itu kami menghimbau bahwa kalau kita menutup jalan, pikirkanlah dulu seberapa jauh kepentingannya dan seberapa jauh dampak yang akan kita ditimbulkan olehnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, setelah Allah kepada kita memberikan tuntunan untuk menjauhi syirik yang merupakan dosa besar, juga kita hati-hati dalam kita berbuat, baik perbuatan buruk maupun perbuatan kecil. Perbuatan baik karena sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah. Selanjutnya, nasihat berikutnya,
adalah ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari berbuat mungkar. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian termasuk perkara yang penting. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, kadang ada orang yang berpendapat mengatakan orang hidup ini yang penting kita meyakini adanya Tuhan, kemudian kita tidak menyakiti orang lain itu sudah cukup. Daripada kamu beribadah tapi kamu masih menyakiti orang lain, itu adalah merupakan suatu kesimpulan yang keliru. Pertama, kita menghargai, kita menghormati orang yang menciptakan kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala, dengan menghindarkan perbuatan syirik. Yang kedua, kita tidak mengabaikan perbuatan baik maupun buruk. Yang ketiga adalah tidak kalah pentingnya bagaimana kita beribadah sebagai tanda kita keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan sholat. Perbuatan baik tanpa disertai dengan sholat, beribadah kepada Allah, tidak ada artinya. Sehingga nasihat yang berikutnya adalah supaya kita menanamkan kepada anak-anak kita supaya dia tidak meninggalkan sholat. As-sholatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sesungguhnya sholat adalah merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia sudah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia sudah meruntuhkan agama. Selanjutnya kita disuruh untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jangan sampai kebaikan yang ada pada kita hanya untuk diri sendiri, tidak memperhatikan lingkungan kita. Karena bagaimanapun juga kita harus peduli kepada lingkungan. Kita mengajak kepada lingkungan kita, mari kita semuanya berbuat baik dan mencegah kalau seandainya ada kemungkaran yang berjalan di tengah-tengah kita. Dan selanjutnya adalah bersabar terhadap cobaan yang menimpa kita. Karena hidup pasti banyak cobaan yang akan kita terima. Sehingga kita supaya bersiap-siap, kita supaya mengedepankan kesabaran. Artinya kita meyakini bahwa semuanya yang menimpa kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bermohon, maka semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nasihat yang berikutnya adalah wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak mencintai orang yang sombong dan membanggakan diri. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, sombong ada dua. Yang pertama adalah mengetahui kebenaran lalu menolaknya karena yang menyampaikan dianggap lebih rendah daripada kita semuanya. Kemudian yang kedua adalah merendahkan orang lain. Kedua sifat sombong ini adalah perlu kita hindari. Karena kalau kita sudah di hadapan Allah, kita selalu berzikir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita semuanya kecil di hadapan Allah, kita semuanya rendah di hadapan Allah. Kita banyak kesalahan, kita banyak kekeliruan. Serajin apapun kita beribadah, kita pasti banyak berbuat dosa. Secermat apapun kita berbuat, pasti ada kesalahannya. Sehingga kita dilarang keras oleh Allah untuk berbuat sombong, apalagi merendahkan orang lain. Inilah ajaran-ajaran yang lewat Luqman Al-Hakim diterapkan kepada anaknya. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita bisa melaksanakan nasihat Luqman yang diabadikan dalam Al-Quran. Barakallahu lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima wa dzikril hakim
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana fansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub min tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrul akbar. Aqimis shalah.